Halo, kali ini kita akan belajar materi persamaan trigonometri sederhana. Kalau biasanya kita mencari nilai perbandingan trigonometri, kali ini nilainya sudah diketahui dan kita akan mencari sudut mana saja yang memenuhi persamaan tersebut. Di sebelah kanan sudah saya tuliskan rumus-rumusnya. Ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk mencari sudut X. Sedangkan sudut alfa kita cari dari nilai perbandingan yang sudah diketahui. Kalau melihat rumus ini rasanya susah, ribet, atau banyak, nah nanti terakhir akan saya jelaskan cara yang lebih singkat tanpa rumus untuk menyelesaikan persamaan ini. Nomor 46. Persamaannya adalah sin 2x sama dengan 1/2. Sin yang hasilnya setengah adalah sin 30. Nah, 30 derajat ini jadi alfa. Kemudian kita cari nilai x-nya dengan rumus x1 dan x2. Karena di persamaan sin 2x, maka kita pakai 2x juga, bukan x. Jadi 2x1 sama dengan alfanya 30 derajat plus k kali 360. K itu adalah konstanta mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Persamaannya dibagi 2 dulu, jadi x1 sama dengan 15 derajat plus k kali 180 derajat. Kemudian masukkan nilai k mulai dari 0, jadi x1 sama dengan 15 derajat plus 0 sama dengan 15 derajat. Lalu K sama dengan 1, jadi X1 sama dengan 15 derajat plus 1 dikali 180 derajat sama dengan 195 derajat. Kalau lihat di soal, intervalnya yang diminta dari 0 sampai 180. Karena hasilnya sudah lewat dari 180, jadi K-nya berhenti di 1. Lalu dilanjutkan ke rumus yang X2. 2x2 sama dengan 180 min alfa, alfanya tadi 30 derajat, plus k kali 360 derajat. Jadi 2x2 sama dengan 150 derajat, plus k kali 360. Kemudian dibagi 2, jadi x2-nya sama dengan 75 derajat, plus k kali 180 derajat. Kemudian disubstitusi lagi, k-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, X2-nya sama dengan 75 derajat. Untuk K sama dengan 1, X2-nya sama dengan 75 ditambah 1 kali 180 derajat, sama dengan 255 derajat. 255 tidak masuk di interval yang diminta. Jadi, himpunan penyelesaiannya 15 derajat dan 75 derajat. Nomor 47. Cos X sama dengan min setengah. Cos yang hasilnya minus atau negatif ada di kuadran 2. Kita cari dulu sudut dengan menggunakan kuadran. Cos yang hasilnya setengah adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat sudut lancip ke sumbu X negatif, maka sudut sisanya 180 dikurang 60, 120 derajat. Jadi, alfanya adalah 120 derajat. Kemudian langsung masuk ke rumusnya. X1 sama dengan alfa, alfanya 120 plus K kali 360 derajat. Substitusi nilai K mulai dari 0. Jika K sama dengan 0, X1 sama dengan 120 plus 0 sama dengan 120. K sama dengan 1, X1 sama dengan 120 plus 1 dikali 360 sama dengan 480. Karena 480 sudah lewat dari interval yang diminta, maka K-nya berhenti di 1. Lalu lanjutkan ke rumus X2. X2 sama dengan min alfa, jadi min 120 plus K kali 360. K sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan min 120. Min 120 tidak masuk ke interval yang diminta, karena batas bawahnya 0 derajat. K sama dengan 1, X2 sama dengan min 120 plus 1 kali 360, sama dengan 240 derajat. Lanjut, K sama dengan 2, X2 sama dengan min 120 ditambah
2 dikali 360 atau 720 derajat. Hasilnya 600 derajat. Karena hasil ini juga sudah lewat dari interval yang diminta, jadi K-nya berhenti di 2. Maka yang masuk ke himpunan penyelesaian adalah 120 derajat dan 240 derajat. Nomor 48. Persamaannya, tangen X min 20 derajat sama dengan 1. Nilai tangen yang hasilnya 1 itu 45 derajat. Maka alfanya adalah 45 derajat. Kemudian karena sudutnya X min 20, maka yang kita masukkan ke rumus adalah X min 20 derajat. Sama dengan alfanya 45 derajat plus K kali 180 derajat. X sama dengan 45 derajat plus 20 derajat plus K kali 180 derajat. Sama dengan 65 derajat plus K kali 180 derajat. Kita substitusi nilai K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 65 derajat plus 0 kali 180 sama dengan 65 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 65 derajat plus 1 kali 180 sama dengan 245 derajat. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 65 derajat plus 2 kali 180 sama dengan 425. 425 tidak termasuk di interval yang diminta. Jadi, himpunan penyelesaiannya 65 derajat dan 245 derajat. Nah, kalau tadi kita mengerjakannya menggunakan rumus, sekarang kita akan mengerjakannya menggunakan konsep kuadran dan periode. Rumus tadi sebenarnya asalnya juga dari sini, tapi karena kita sudah belajar kuadran dan periode, akan lebih mudah kalau menggunakan cara ini, jadi tidak perlu mengingat rumusnya. Yang penting, yang perlu diingat, di kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometri positif, di kuadran 2 hanya sin, di kuadran 3 hanya tangen, di kuadran 4 hanya kosinus. Kemudian, kalau ingat kita pernah belajar grafik fungsi trigonometri, grafik fungsinya memiliki periode tertentu. Periode berarti panjang dari satu gelombang. Untuk Y sama dengan sin X dan cos X memiliki periode 360 derajat. Sedangkan Y sama dengan tangen X, periodenya 180 derajat. Nomor 46. Sin 2X sama dengan 1/2. 2X, 2 di sini sebagai koefisien X menunjukkan besar periode dari grafik fungsi sin 2X. Jadi, kita cek dulu periodenya sama dengan 180 derajat. Maksudnya, panjang satu gelombang adalah 180 derajat. Setelah 180 derajat, gelombangnya akan kembali naik atau berulang seperti pola yang pertama dan seterusnya. Jadi, kalau polanya sama atau berulang, maka nilai sinnya juga nanti akan berulang setiap 180 derajat. Kemudian kita cari nilai sin yang hasilnya setengah menggunakan kuadran. Sin positif di kuadran 1 dan 2. Di kuadran 1 sudutnya 30 derajat, sedangkan di kuadran 2 30 derajat dari sumbu X negatif. Maka sudutnya 180 dikurang 30, jadi 150 derajat. Maka kembali ke persamaan tadi, sin 2X sama dengan sin yang pertama sudutnya 30 derajat, 2X sama dengan 30 derajat, X sama dengan 15 derajat. Kemudian tadi periodenya adalah 180, maka nilai X berikutnya kita tambahkan 15 dengan 180, jadi 195 derajat. Tetapi 195 tidak masuk di interval yang diminta. Lalu sin 2X sama dengan sin 150 derajat. 2X sama dengan 150 derajat, X sama dengan 75 derajat. Kita cari lagi sudut berikutnya dengan periode 180 derajat. 75 ditambah 180 sama dengan 255 derajat.
Tapi karena tidak masuk di interval, maka himpunan penyelesaiannya hanya 15 derajat dan 75 derajat. Nomor 47. Cos X sama dengan min 1/2. Koefisien X adalah 1. Jadi periodenya 360 derajat per 1 atau 360 derajat. Lalu kita cari di kuadran cos negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Cos yang hasilnya setengah adalah 60. Jadi di kuadran 2 sudutnya 180 dikurang 60 atau 120. Di kuadran 3 berarti 180 ditambah 60 sama dengan 240 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 120 dan 240 derajat. Sudah langsung dapat nilai X-nya. Nomor 48. Tangen X min 20 derajat sama dengan 1. Koefisien X di sini adalah 1. Jadi periodenya 180 derajat per 1 sama dengan 180 derajat. Kita cari dengan kuadran. Nilai tangen yang positif ada di kuadran 1 dan 3. Tangen yang hasilnya 1 adalah 45 derajat. Sedangkan di kuadran 3 berarti 180 plus 45 derajat sama dengan 225 derajat. Lalu masukkan ke persamaan, jadi tan X min 20 sama dengan yang pertama tangen 45 derajat. Jadi X min 20 sama dengan 45 derajat. X-nya 45 ditambah 20, 65 derajat. Yang kedua, tangen X min 20 derajat sama dengan tangen 225 derajat. X min 20 sama dengan 225, jadi X-nya 225 ditambah 20, atau 245 derajat. Kalau koefisien X-nya 1, maka setelah mendapat nilai X, kita tidak perlu menambahkan lagi dengan periode grafiknya. Jadi, langsung diperoleh himpunan penyelesaiannya 65 dan 245 derajat. Selamat belajar!